Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan cerita Injil tentang ibu dan saudara-saudara Yesus yang ingin bertemu dengan Yesus. Saat itu Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Melihat ada ibu dan saudaranya yang sedang menunggu, ada yang berinisiatif menyampaikan pada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus, di luar dugaan ibu dan saudara-saudaranya, dan mungkin juga banyak orang yang mendengarnya. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Saudaraku terkasih, apa yang kita pikirkan dengan jawaban Yesus sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin ibu dan saudara-saudaranya yang jauh-jauh mencarinya lelah, pusing, bingung. Tapi saat bertemu jawabannya sangat mengecewakan. Sangat menyakitkan. Tapi ingat, itu menurut kita manusia. Tapi sebenarnya ada pesan penting yang mau disampaikan penginjil untuk kita hari ini. Yesus ingin membuka pemahaman baru kita tentang keluarga dalam konteks rohani. Keluarga tidak lagi hanya dibatasi oleh hubungan darah, tapi lebih luas dari itu. Keluarga sejati bagi Yesus adalah semua yang melakukan kehendak-Nya. Itulah saudara-saudarinya. Ketika orang melakukan kehendak Allah, dialah saudara dan saudari Yesus. Maka pertanyaannya adalah, apa kita termasuk saudara dan saudari Yesus? Saudaraku terkasih, sabda Yesus ini sungguh saya rasakan sejak mulai masuk seminari, zaman masih frater dan menjadi imam sekarang ini. Saudaraku adalah semua orang yang mencintai Yesus, semua orang yang berkeinginan baik untuk kehidupan ini, semua orang yang berbuat baik untuk kehidupan ini, apapun agamanya. Bagi saya, itulah saudaraku. Di mana saya pindah ke tempat yang satu, saya menemukan saudara yang baru. Saya pindah ke tempat yang lain, saya menemukan saudara yang semakin hari semakin banyak memiliki saudaraku. Saudaraku tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah, tapi semua orang yang memiliki hati yang baik pada Tuhan dan sesama. Siapapun dia, mau pejabat, umat biasa, bahkan mereka yang terpinggirkan, bagi saya mereka adalah saudaraku. Saya berharap semoga sabda Tuhan hari ini menggugah hati kita untuk membuka hati pada sesama, membuka diri pada mereka yang memiliki niat baik dalam hidup ini, dan mewujudkan kehendak Bapa di surga dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itulah yang sebenarnya kita hidupi bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih, ada pertanyaan yang penting bagi kita hari ini. Apa kita termasuk saudara Yesus? Ingat, saudaranya Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya di surga. Jadi kalau orang mengatakan saya sebagai saudara Yesus, berarti saya melakukan kehendak Bapa di surga. Maka pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah selama ini kita sudah mewujudkan kasih Bapa dalam kehidupan kita? Kalau kita ingin tetap menjadi saudaranya Yesus, sederhana. Lakukanlah apa yang dikehendaki Bapa untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.